Di video ini adalah lanjutan dari bagian pertama pada cerita sebelumnya. Admin sarankan bagi kalian yang belum menonton part 23 untuk ditonton terlebih dahulu, agar kalian memahami bagian kedua atau part 24 ini. Kalau begitu mari kita sambung ceritanya, let's go. Cerita dimulai dari Kashin Koji menjelaskan kepada Shikamaru dan Kakashi yang ada di dalam dimensi Boruto. Dia berkata kalau dia mempunyai firasat buruk tentang situasi sekarang, yaitu Boruto semakin terdesak melawan musuh. Saat mereka saling berbicara dan bertukar pikiran mengenai cara menyelamatkan Boruto yang ada di dalam dimensi Shinju, tiba-tiba Sarada datang menghampiri mereka semua. Sarada yang sudah mendengar tentang situasi mengenai Boruto, tiba-tiba membangkitkan Mangekyo Sharingan-nya di hadapan Shikamaru dan yang lainnya. Saat itu dia berkata, "Aku sudah pulih. Aku akan membawa kalian ke tempat Boruto saat ini juga." Kakashi yang melihat mata Sarada berkata, "Mangekyo, dari mana kau mendapatkannya Sarada?" Itu jelas sekali Mangekyo Sharingan. Mendengar itu Sarada menjawab, "Maaf, aku tidak memberitahukan ini kepada kalian semua, selama ini aku terus menyembunyikannya. Aku tidak ingin siapapun tahu tentang kekuatan mata ini, tapi aku rasa, tidak ada yang perlu untuk ditutupi lagi." Mendengar itu Shikamaru membalas, "Baiklah, dengan apa yang sudah terjadi saat ini, tidak ada lagi yang bisa membuatku terkejut. Jadi Sarada, apa yang kau rencanakan dengan kekuatan matamu?" Mendengar itu Sarada menjawab, "Aku bisa berpindah dimensi dengan menggunakan kekuatan Mangekyo. Tapi satu syarat yang harus bisa dipenuhi, aku perlu tahu titik koordinat dimensi para Shinju itu. Jika aku dapat mengetahuinya, aku akan bisa membawa kalian ke sana. Tapi sesudah aku melakukan itu, aku akan pingsan, sebab cakraku masih belum cukup banyak untuk membuka portal Jikukan Ninjutsu milik orang lain." Mendengar itu Koji menjawab, "Itu cukup beresiko. Tempat itu bukan tempat yang mudah untuk kita datangi, dan juga, aku rasa itu masih terlalu berbahaya untukmu Uchiha. Jika kau pingsan sesudah membuka portal itu, maka nyawamu akan dalam bahaya dan juga kami." Mendengar itu Sarada membalas, "Jadi apa kita hanya berdiam diri saja sambil menunggu kabar kalau Boruto sudah mati?" Shikamaru yang mendengar itu menjawab, "Aku paham rasa khawatirmu Sarada, saat ini kita sudah berada di dalam dimensi miliknya, dan entah mengapa aku percaya kalau dia akan kembali ke sini. Sebelumnya dia berjanji kepadaku kalau dia tidak akan mati sebelum dia melepaskan ayahmu dari ikatan Shinju ini, jadi aku bisa bilang, kekuatan kita sekarang adalah kepercayaan." Kembali di sisi lain, situasi Konoha sudah dibilang aman dari ancaman besar lainnya, sebab para Shinju sudah sibuk dengan urusan mereka masing-masing, dan para Sumeaka sudah berhasil dikalahkan, dan tidak ada lagi yang tersisa di dalam desa. Saat itu diperlihatkan Orochimaru dan tim Hebi Sasuke datang ke dalam desa, dan mereka melihat Konoha hancur akibat pertempuran sebelumnya. Saat itu Suigetsu berkata, "Aku rasa kita terlambat Tuan Orochimaru, sangat disayangkan kita tidak bisa mengikuti pesta besar di sini. Jadi apa yang kita lakukan? Aku rasa musuh sudah tidak ada di sini lagi." Orochimaru mendengar itu menjawab, "Ya kau benar, aku dapat merasakan, cakra besar sebelumnya sudah tidak ada lagi di dalam desa. Tapi kedatangan kita ke sini hanya ingin melihat teman lamaku Tsunade, aku rasa dia akan terkejut mendengar kabar terburuk dariku." Suigetsu mendengar itu membalas, "Bahkan desa ini sudah tidak ada penjagaan, orang seperti kita bisa masuk ke dalam desa ini tanpa harus dihadang oleh para Jounin merepotkan itu. Aku rasa mereka benar-benar kewalahan menghadapi musuh. Tapi aku ingin bertanya satu hal padamu Orochimaru-sama, apa kau benar-benar yakin kalau Naruto dan Sasuke sudah mati saat ini?" Mendengar itu Orochimaru menjawab, "Secara laporan di dalam desa Konoha, nama mereka sudah dibuat seperti itu, tapi aku tidak bodoh seperti mereka. Daripada kau menanyakan itu, segera lacak keberadaan Cakra Tsunade. Pergi bersama Karin, dia ada di arah utara desa bersama Jugo, biarkan aku sendiri melihat kesedihan desa ini." Suigetsu. Mendengar itu Suigetsu menjawab, "Aku rasa jika mereka sudah menemukan Tsunade, mereka akan datang menemui kita. Aku benci harus berdekatan dengan Karin, kau tahu itu kan Orochimaru-sama?" Mendengar itu Orochimaru menjawab, "Sialan, dasar tidak berguna. Baiklah kalau begitu, kalau kau memang mau membuntutiku. Aku rasa kita akan menemukan sesuatu yang menarik sebentar lagi di sini." Tidak lama Orochimaru mengatakan itu, tiba-tiba dia berlari dan mengejar seseorang. Ternyata Orochimaru merasakan cakra Amado yang sedang bersembunyi sambil memantau mereka berdua. Saat itu Orochimaru langsung mengeluarkan ular di tangannya untuk menghentikan gerakan Amado. Saat itu dia berkata,
Aku rasa kau orang yang dikatakan Naruto, apa itu kau Amado? Lama tidak bertemu? Aku sudah sangat menantikan pertemuan ini. Amado yang mendengar itu menjawab, Orochimaru? Apa yang kau lakukan di desa ini? Apa aku punya masalah denganmu? Mendengar ucapan Amado, dia melilitkan ular di tubuhnya dan berkata, aku sangat ingin berbicara padamu, tapi aku harus mengikatmu. Kau tahu kan, aku rasa kau punya trik yang kau sembunyikan dalam sakumu Amado. Jadi aku harap kau bisa menerima ini. Mendengar itu Amado membalas, jika kau ingin berbicara, aku harap kau bisa membuatku tidak dalam posisi terikat seperti ini. Aku juga ingin berbicara padamu Orochimaru. Mendengar ucapan tersebut, Orochimaru akhirnya melepaskan ular yang ada di tubuh Amado dan berkata, apa yang sudah terjadi saat ini? Aku rasa sesuatu yang besar sudah menimpa desa ini. Dan di mana bocah karmamu? Aku tidak merasakan hawanya ada di dalam desa. Amado yang mendengar itu menjawab, dari yang ku tahu, saat ini dia sedang bertarung melawan pecahan Kyuubi itu, dan sampai sekarang sudah banyak berubah di desa ini, bahkan Hokage Shikamaru beserta Kakashi tidak ada di dalam desa. Dari apa yang ku dapat mereka saat ini sedang berhadapan dengan musuh. Suigetsu mendengar itu menjawab, pecahan Kyuubi katamu? Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Orochimaru yang mendengar itu menjawab, diam Suigetsu. Jadi mereka yang membuat desa ini hancur ya, dan aku rasa, Mitsuki juga mengambil peran dalam peristiwa ini. Aku bahkan tidak dapat menghubunginya lagi. Jadi bagaimana situasi saat ini Amado? Apa kau mengetahui sesuatu? Amado yang mendengar itu menjawab, ya situasi semakin menjadi lebih berbahaya, tapi Konoha yang mendapatkan dampak yang luar biasa. Aku bisa saja mengatakan, kalau seluruh desa akan merasakan hal yang sama dengan Konoha nanti. Tapi aku ingin bertanya padamu Orochimaru. Pertanyaanku adalah, apa benar Sasuke dan Boruto datang dan menemuimu saat 3 tahun yang lalu? Di sisi lain, Code yang sudah mendapatkan perintah dari pecahan Kyuubi untuk mengumpulkan para biju yang tersebar di dunia, dia sudah menemukan lokasi keberadaan ekor 8 Hachibi. Saat itu dia sedang memantau Hachibi sedang seorang diri tanpa ada pengawalan dari ninja Kumogakure. Saat itu Code menghampiri Killer Bee dan berkata, aku merasakan hawa cakra yang besar di dalam tubuhmu, apa aku bisa berbicara padamu? Killer Bee yang melihat ada orang yang bisa masuk ke dalam markasnya berkata, hei bagaimana kau bisa melewati tempat ini? Aku rasa segel itu berfungsi jika ada orang yang menyelinap masuk. Siapa kau? Apa tujuanmu ke sini, Bakayaru Komayaro? Code yang mendengar itu langsung mengaktifkan tanda karma putihnya dan mengeluarkan tanda cakar di tangannya. Kita sambung ceritanya besok. Ingat admin upload sehari 2 kali, jangan lupa subscribe.